Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Dewi Mawarni. Di sini akan mempresentasikan mengenai produk kami dari Scrum Team 4H. Produk kami bernama Tries, yakni aplikasi presensi online. Selanjutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada Raden Rara Arina, yang di sini sebagai Scrum Master dari Teknologi Informasi UNY 2020. Kemudian ada saya sendiri, Ika Dewi, sebagai Product Owner dari Akuntansi UNY 2019. Selanjutnya, ada Development Team. Yang pertama ada Endah dari Teknologi Informasi UNY 2019, dan ada Siti Zahara dari Pendidikan Mekatronika UNY 2019. Selanjutnya, latar belakang dari produk kami ini dari sisi perusahaan, yaitu dari permasalahan bug atau error yang terjadi pada aplikasi presensi online yang sebelumnya, maka perlu aplikasi yang ringan dan solutif untuk masalah tersebut. Kemudian yang kedua, work from home, yang mengharuskan perusahaan untuk mengelola presensi secara online. Kemudian yang ketiga, teknologi ini juga mudah diimplementasikan dan dapat memudahkan perusahaan dalam mengelola data atau informasi presensi karyawan. Kemudian dari sisi karyawan, work from home ini mengharuskan karyawan melakukan presensi secara online. Kemudian di aplikasi sebelumnya itu terdapat kesulitan karyawan akibat adanya bug atau error. Selanjutnya, maka produk Tries ini hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Yakni yang pertama, aplikasi ini dapat meminimalisir adanya skrip yang tidak lengkap atau salah penempatan yang mana menyebabkan bug atau error tadi. Kemudian yang kedua, akses lebih cepat dengan jaringan internet dan juga smartphone. Yang ketiga, ada fitur yang memenuhi standar kevalidan presensi seperti fingerprint, face recognition, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, aplikasi ini sebagai solusi efektif dan efisien pada pengelolaan presensi karyawan secara online. Keyword pada aplikasi ini yakni new normal, new spirit, dan kerja dari rumah. Jadi Tries ini merupakan aplikasi presensi online untuk karyawan yang dirancang untuk memudahkan dalam masa work from home atau kerja dari rumah. Selanjutnya, produk Tries ini merupakan sistem presensi yang dirancang untuk memudahkan karyawan dan perusahaan dalam pengelolaan data secara real-time pada masa work from home ini. Kemudian Tries ini memberikan solusi dalam bentuk aplikasi. Target penggunanya ada dua, yakni karyawan yang sebagai aktor dalam melakukan presensi. Kemudian yang kedua ada perusahaan. Perusahaan ini berperan sebagai admin atau server dari aplikasi yang mana dapat menghimpun data, merekapitulasi data, dan memproses data tersebut. Selanjutnya ada produk roadmap kita yang akan kami laksanakan kurang lebih selama 4 kuartal. Yang pertama ada kategori product growth. Kuartal pertama ada setup aplikasi dan maintenance. Kemudian kuartal kedua ada mengumpulkan database. Kemudian ketiga trying product atau mencoba produk. Kemudian yang terakhir ada promotion product. Kemudian kategori product design itu kuartal pertama ada design user. Kemudian yang kedua membuat fitur. Yang ketiga ada mensinkronisasikan dengan fitur-fitur yang lain. Kemudian kuartal yang keempat ada resiliency testing. Kemudian untuk kategori produk, kuartal pertama ada user authentication dan adding account, kemudian ada sinkronisasi input data, kemudian kuartal yang ketiga ada testing produk. Kemudian kategori yang terakhir ada third party integration. Pada kuartal kedua yakni melakukan documentation. Kemudian kuartal ketiga
mengintegrasikan produk. Kemudian ada kuartal keempat itu melakukan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya ada prototyping. Di sini kami melakukan prototyping atau merancang aplikasi ini melakukan beberapa kali sprint yang dipimpin oleh Scrum Master. Kemudian kami akan menunjukkan prototype kami. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi Tries. Di saat kita membuka aplikasi, maka akan muncul halaman seperti ini. Terdapat logo dan juga nama aplikasi. Kemudian ada permohonan izin untuk mengakses foto, media, dan file pada perangkat. Kemudian ini diizinkan, kemudian kita buat akun. Nah, pada buat akun atau daftar ini, kita dapat mengisi username, email, serta password. Lalu kita klik buat akun, maka akan muncul permintaan verifikasi melalui email. Kemudian, jika kita mengecek email, maka akan ada konfirmasi registrasi akun. Kita terima. Nah, kemudian akun telah berhasil dibuat. Kemudian untuk memulai menggunakan aplikasi, kita pilih masuk. Nah, saat kita masuk, maka akan diminta untuk verifikasi data, ada nama lengkap, nomor induk karyawan, kemudian ada verifikasi data mengenai perusahaan dan karyawan. Selanjutnya diminta untuk registrasi wajah. Nah, selanjutnya kita sampai di dashboard, ya profil dan juga riwayat presensi. Jika kita menekan profil, maka akan muncul pengaturan akun, edit profil, dan keluar atau logout. Berikut tampilannya. Nah, kemudian untuk riwayat presensi ada di sini. Nah, kemudian ada menu tambah presensi, meliputi scan absensi dan juga ajukan izin. Untuk scan absensi seperti ini, kita dapat melakukan presensi dengan foto. Sebelumnya mengakses lokasi, kemudian foto, kemudian sidik jari, kemudian absensi masuk, kita coba, kemudian proses, maka data telah disimpan. Kemudian apabila akan mengajukan izin, dapat menggunakan menu ajukan izin, kemudian dapat memilih sakit atau cuti. Di sini kita misal memilih sakit, kemudian simpan. Oke, maka akan muncul riwayat presensi seperti berikut. Kembali ke dashboard, lalu kita masuk ke menu ketiga, yakni akun. Nah, dalam akun ini ada pengaturan akun, edit profil, dan juga keluar seperti dalam profil tadi. Mungkin ini kita coba keluar. Nah, ini jika kita keluar, maka akan muncul screen masuk. Dapat masuk menggunakan Google atau email. Seperti ini. Oke. Mungkin itu prototipe dari kami. Terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.